Dan saya kira ini saya ingin mengucapkan selamat datang kembali. Ini lama tak berjumpa. Ini kayaknya warawiri nih. Akhirnya kembali lagi ke studio TV Indonesia. Selamat datang kembali Pak Haji. Assalamualaikum dan selamat berjumpa. Baik. Selamat berpuasa. Ya. Baik. Dan saudara pemirsa, ini juga menjadi pembahasan yang cukup alot di tengah masyarakat dan juga cukup mencuri perhatian bagaimana kemudian sebelumnya DPR minta Menteri Perhubungan mengevaluasi implementasi pengendalian transportasi di tengah wabah pandemi COVID-19 dan tentunya kita juga di Parepare perlu untuk menyikapi hal tersebut. Dan silakan langsung saja Pak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat untuk wilayah hukum Parepare, silakan. Oh ya, makasih Mbak Ika, Pak Isarifudin yang hormat saya banggakan. Terkait dengan penanganan penyebarluasan COVID-19 khusus di Kota Parepare, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan yang memiliki stakeholder terkait dengan pengaturan kendaraan angkutan khususnya itu jauh hari telah mengambil langkah-langkah dan upaya untuk pencegahan penyebaran COVID tersebut. Salah satu upaya yang kita lakukan itu sejak 16 Maret, ya. Jadi masih terhitung 16 Maret kita sudah melakukan pengaturan arus lalu lintas di 3 batas kota sebelum posko terpadu ini terbentuk oleh gugus tugas COVID-19 Kota Parepare. Hingga saat ini masih terus berlangsung di 3 batas kota, yaitu Parepare Baru, kemudian Parepare Sidrap, dan Parepare Pindrang. Kegiatan ini dilakukan tentu dengan didukung oleh berbagai stakeholder yang ada. Nah, khusus untuk pengaturan arus lalu lintasnya, tentu dalam hal ini pihak lalu lintas Polres Parepare ikut terlibat di dalamnya, Bu Ika. Saya kira begitu. Baik. Nah, ini sebenarnya banyak hal menurut saya sih bukan dilarang tapi dibatasi seperti itu. Salah satu adalah yang memang di hari-hari seperti ini, hari-hari Ramadan itu memang salah satu yang identik dengan masyarakat Indonesia itu adalah mudik, ya, yang bukan hanya soal aktivitas mobilitas seseorang tapi juga terkait nilai-nilai silaturahmi serta hormat kepada orang tua, dan ini tidak mudah memberikan edukasi kepada setiap orang bagaimana jangan mudik ataupun pulang kampung apapun itu. Ini terkait pengendalian untuk terkhusus transportasi umum barangkali. Silakan Pak. Terkait dengan pengaturan transportasi umum, ini didasari dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan 25 nomor 25 tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan dan aktivitas khususnya angkutan moda transportasi yang ada di Indonesia, ya. Sehingga pengaturan ini spesifik untuk pelaksanaan mudik Lebaran. Baik. Ya. Jadi ini secara spesifik lagi diatur dalam surat edaran gugus tugas nasional, ya, yang terbit pada 6 Mei, dan ini berlaku pengaturan ini khusus angkutan hingga 31 Mei mendatang. Ya. Baik. Ya. Sementara seperti itu, ya. Baik, Pak Haji Bahtiar, ini menarik sekali sebenarnya tema kita, apalagi di hari-hari menjelang Idul Fitri. Pendapat Pak Haji sebagai tokoh masyarakat yang juga tergabung dalam forum lalu lintas, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika dan Bapak Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Parepare. Menjelang 10 hari memasuki Lebaran Idul Fitri, kita di Parepare pada khususnya memang
sejak dari dulu kita selalu terbudaya dengan adanya pergerakan masyarakat pulang kampung ya. Saya tidak gunakan istilah mudik karena menurut pemahaman saya mudik itu hanya dibahasakan oleh orang-orang yang ada di metropolis, ya mungkin di kota-kota besar. Ya, saya hanya gunakan bahwa pulang kampung. Oleh karena itu, 10 hari jelang ini tentu masyarakat sudah mulai ada pergerakan untuk melakukan perpindahan tempat atau pulang kampung, baik itu melalui pelabuhan laut maupun sentra dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Saya katakan bahwa pengendalian transportasi khusus untuk di Parepare tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang betul-betul secara kerjasama stakeholder, kemudian terencana dan terpadu. Karena kenapa? Parepare ini kota lintas, Mbak Ika. Semua jalur kabupaten kota yang arah selatan menuju ke utara dan ke timur itu pasti roda kendaraannya melalui kota Parepare. Oleh karena itu, karena kita juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tentunya harus berupaya bagaimana agar supaya kendaraan ini tidak seperti tahun-tahun sebelum ada COVID. Nah, salah satu yang saya mau sampaikan bahwa ketiga pintu gerbang, ketiga perbatasan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid itu betul-betul bagaimana agar kendaraan itu dimaksimalkan, tidak terlalu menumpuk atau tidak terlalu terjadi banyaknya intensitas pergerakan kendaraan. Jangan sampai ada konotasi padat merayap begitu. Iya. Nah itu yang perlu saya kemukakan, sehingga semua jalur-jalur yang tentunya memungkinkan untuk moda transportasi darat ini tertampung atau terdaya tampung itu seperti di jalan lingkar tentu dimaksimalkan. Jangan semua kendaraan-kendaraan itu harus masuk kota. Ya, kalaupun ya tahun-tahun lalu memang kendaraan itu melintas di jalur dalam kota. Nah, untuk kali ini kami sangat berharap agar supaya Dinas Perhubungan dalam hal ini trading sektornya membuat semacam aturan main agar supaya bagaimana kendaraan yang berada atau yang datangnya dari 3 pintu gerbang ini bisa didistribusi atau bisa dilancarkan sehingga tidak terjadi itu tadi istilah bisa terjadi kepadatan dan merayap. Nah, itu baik. Tapi bukankah selama ini sudah dilakukan ya seperti dekat sektor ya? Ada di Lapade, kemudian juga diikat di Lumpue ya Pak. Tapi mungkin langsung bisa ditanggapi masukan Pak Haji Bahtiar? Iya, saya kira seperti itu Pak Ika, Pak Haji Bahtiar. Ya. Selama ini itu sudah dilakukan ya. Jadi kita selalu mengacu kepada ketentuan terkait dengan penanganan COVID. Contoh misalnya, setiap batas kota kendaraan yang akan masuk ke kota itu kita saring ya. Yang tujuannya hanya melintas itu langsung kita arahkan ke jalan alternatif, misalnya dari batas baru kita alihkan ke arah masuk terminal ke Bacuki ke sana ya, melintas. Terkecuali yang memang ada kepentingan untuk masuk Parepare, itu kita lakukan protokol kesehatan penanganan COVID. Kita kasih singgah, kemudian lakukan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, dan mengimbau untuk selalu menggunakan masker bagi penumpang yang ada di kendaraan. APD standar ya, seperti itu. Nah, tiga pos ini itu sudah ada petugas medis, ada berbagai stakeholder terlibat dalamnya. Ada dari kepolisian, ada dari TNI, dinas kesehatan, aparat pemerintah kecamatan, kelurahan. Saya kira itu yang kita lakukan selama ini, Pak. Oke, baik. Ini juga sebenarnya menjadi menyampaikan masukan dari masyarakat bagaimana kemudian bentuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, karena ini beberapa hari ini jelang 113 TKI pulang dari Malaysia dan
kita harus menyiapkan protokol kesehatan seperti standar WHO yang pasti, dan Bapak Tovan sendiri sudah menginstruksikan untuk dilakukan. Tapi ini kan 113 orang yang ada di pelabuhan, belum keluarganya, belum penjemputnya, belum ini kan otomatis akan menimbulkan penumpukan kendaraan. Jikalau ini tidak ada part time-nya seperti itu, atau tidak dikoordinasi secara maksimal. Ya, jadi terkait dengan rencana kedatangan WNI yang dari Malaysia, memang betul ini oleh pemerintah sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan stakeholder terkait. Terakhir informasi bahwa rencana kedatangan itu pada hari Jumat akan berangkat dari Nunukan menuju Pelabuhan Parepare. Nah, rencananya nanti bayi Parepare itu hari Minggu pagi. Nah, tentu tim gugus Kota Parepare sudah melakukan langkah-langkah. Dinas Perhubungan secara spesifik sudah melakukan koordinasi dengan berbagai elemen, termasuk tim gugus sudah menyampaikan dan meminta kesediaan tim gugus provinsi untuk setiap daerah, setiap daerah tujuan dari WNI ini yang akan tiba di Parepare untuk tim gugus atau pemerintah setempat untuk datang menjemput. Kalau kita lihat data tersebut, Parepare hanya satu orang. Ya, yang banyak itu dari kabupaten kota lain. Ada beberapa daerah kabupaten kota. Sehingga ini kita antisipasi, tim gugus sudah melakukan permintaan difasilitasi oleh Pak Gubernur selaku tim gugus provinsi untuk setiap kabupaten kota itu datang menjemput melakukan ketentuan sesuai protokol penanganan COVID. Nah, tentu setelah tiba mereka akan dikarantina di daerah masing-masing. Seperti itu barangkali gambarannya. Baik, langsung ditanggapi Pak. Ya, sekaitan dengan kedatangan saudara kita yang dari negeri seberang, saya katakan negeri seberang karena dia adalah mungkin sebagian besar adalah tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri sana akan pulang kampung ke Parepare. Tentunya menurut saya ada pandangan bahwa karena kita ini sementara membahas pengendalian transportasi khusus untuk di Kota Parepare dengan jumlah 113 penumpang yang akan datang ini, saya berpendapat bahwa bagaimana kalau sebaiknya penumpang 113 ini tidak lagi menginjakkan kaki di dermaga pelabuhan, di dermaga pelabuhan. Apakah memungkinkan, ini usulan saya, agar supaya 113 penumpang ini begitu turun dari kapal langsung ke bus yang disiapkan, apakah itu bus Pemda atau bus siapa, yang jelas tidak menginjakkan kaki di dermaga untuk dilakukan perpindahan distribusi ke terminal induk. Ada kita punya terminal induk ini yang sangat memungkinkan untuk bisa menata distribusi penumpang yang 113 orang ini. Nah, seumpama di terminal induk nanti itu kita sudah akan cut bahwa ini dari Kabupaten Nrekang umpama, dari Totor, dari Polmas, dan seterusnya. Nah, sehingga tidak ada lagi penumpukan kendaraan penjemput di lokasi pelabuhan. Karena kita ini mau bagaimana pengendalian kendaraan tidak terjadi menjelang Lebaran ini. Tentunya kalau semua nanti kabupaten kota datang di kawasan pelabuhan, tentu akan menimbulkan penumpukan lagi di area pelabuhan ini. Sedangkan kita ini tidak, bagaimana agar supaya alur semua jalur-jalur atau jalan-jalan yang ada di sekitar pelabuhan itu terkesan bahwa betul-betul terkendali. Nah, kita bisa lihat keseharian kita itu yang sejak beberapa hari-hari yang lalu sebelum COVID pun, bahwa setiap kedatangan kapal itu area atau kawasan di luar pelabuhan itu kendaraan luar biasa itu Mbak Eka di sana. Nah,
kalau terjadi penumpukan kendaraan di sana, tentu juga akan ada efek dominonya. Semua pedagang-pedagang kaki lima dan asongan itu juga akan mau tidak mau akan juga terjadi penumpukan. Nah, ini kita tidak mau agar supaya terjadi perkumpulan atau perkerumunan orang. Nah, jadi saya berpendapat kalau bisa sebelum menjelang hari Ahad ini, itu kita manfaatkan terminal induk untuk bagaimana agar supaya pendistribusian penumpang yang 113 ini bisa terkendali di pelabuhan terminal, sehingga ya semua bisa berjalan dengan tertib, lancar dan aman, tidak terjadi penumpukan di dalam kota. Tanggapan Pak Kabit silakan. Ya, saya kira jadi masukan dari Pak Adi selaku anggota Forum Lalu Lintas, mewakili tentunya masyarakat di sini. Hal ini secara teknis tentunya Pak sudah dibahas dalam rapat terbatas terkait dengan kedatangan WNI. Semua stakeholder mengambil peran di situ. Rapat terakhir, PT Pelindo sudah menyiapkan tempat. Jadi kalau yang seperti apa yang digambarkan Pak Adi itu masih rawan sebetulnya menurut saya, karena masih terdapat perpindahan. Ada 2 kali perpindahan pelabuhan terbuka. Ya, bisa jadi dalam interval waktu itu ada kontak dengan ada lagi transmisi lokal. Transmisi lokal. Nah, kalau itu tadi menurut hasil rapat itu Pelindo bertanggung jawab terkait dengan penempatan kedatangannya. Dia gunakan terminal kedatangan ada 2 lantai. Itu kapasitas sampai 700 orang itu menurut beliau, sehingga dia sudah petakan di situ. Dia tempatkan bilik per daerah. Jadi per daerah. Nah, tentu kita ini Dinas Perhubungan dengan beberapa SKPD terkait seperti BPBD sudah melakukan kontak dengan daerah-daerah yang akan menjemput. Mereka tinggal diarahkan untuk stay dalam pelabuhan, seperti itu. Kemudian dari KOSP sendiri Pak Haji, berdasarkan hasil rapat terakhir, dia lakukan protokol tidak langsung bersandar di dermaga. Dia harus berlabuh dulu. Oke. Kemudian jadi modelnya kayak kapal pesiar yang ada travel warning gitu ya. Petugas karantina kesehatan akan dengan bus kecil ke sana. Naik ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Saya kira ini WNI kita sebelum tiba di Indonesia, negara tujuan, sudah melakukan rapid test, pemeriksaan kesehatan. Itu berdasarkan ketentuan harus dilalui. Ya, mereka harus mengantongi keterangan negatif COVID-19. Tapi kita tidak bisa lengah. Ya, kalaupun dia injakkan kedatangannya di Parepare, kita antisipasi tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Ya, saya kira seperti itu gambaran. Saya tambahkan, mudah-mudahan 113 ini itu nyata dan jelas adanya, tidak lagi ada bertambah ya. Iya. Nah, ini kan yang 113 ini kan mungkin hanya dari Malaysia. Tapi penumpang yang dari Nunukan tentu benar. Yang dari Nunukan ini, yang lokal Nunukan, tentu juga ada keikutsertaan atau ada pertambahan penumpang dari 113 ini. Nah, ikut nyambung di sana. Nah, apakah ini memungkinkan juga memang dilakukan seperti itu? Sedangkan dia kan tidak masuk dalam manifest untuk persiapan ini tadi. Nah, itu yang tadi saya katakan, agar supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan, kita kendalikan kendaraan penjemput kedatangan penumpang ini di wilayah, di kawasan pelabuhan. Itu maksud saya. Nah, sehingga efektif menurut saya itu tidak apa-apa 2 kali pindah sepanjang itu bisa dilakukan pengendalian transportasi di sekitar pelabuhan. Sudah dilakukan rekayasa lalu lintas. Iya. Nah, kalau yang 113 ini oke lah, mereka ada semua busnya, seumpama dia ada bentuk bus, tetapi ini yang ada penumpang-penumpang tambahan tentu akan menumpuk lagi di area pelabuhan. Nah, ada saya juga pemikiran yang kedua begini, Mbak Ika. Baik. Kendaraan-kendaraan yang akan masuk di Kota Parepare
kalau memang itu adalah hanya untuk mencari penumpang, itu tidak usah tidak usah diberikan tanda bahwa ini adalah penduduk Parepare. Saya mau semua kendaraan yang masuk yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah warga Parepare itu diberi label sehingga dia bisa melakukan mobilitas di kota Parepare. Contoh, orang dari Makassar tentu kan diperiksa di perbatasan. Mau masuk Parepare barangkali mudik, barangkali pulang kampung. Itu kendaraannya di label bahwa ini adalah mobil atau kendaraan warga Parepare. Karena kenapa Mbak Ika? Saya sudah beberapa kali temukan kendaraan yang dialihkan, kendaraan yang melintas di Parepare yang dialihkan di jalur lingkar itu, dia kembali mencari jalan tikus untuk masuk dalam kota. Ya, ini setiap hari saya dan banyak. Nah, oleh karena itu, tentunya, menurut saya ini mudah-mudahan ini pendapat saya ini bisa diolah dan dicermati. Kalau memang pada saat pemeriksaan itu adalah penumpang atau warga Parepare yang akan berlebaran di Parepare, itu kendaraannya diberikan stiker bahwa ini adalah kendaraan memang hanya sampai di Parepare saja. Sedangkan yang mau melintas tentunya diberi label sehingga begitu ditemukan, nah ini bukan orang Parepare, harus dia keluar kembali. Nah, harus kalau ditemukan, kalau tidak. Ya kan ini pasti kita akan coba rekayasa jalan yang akan dilalui dan petugas-petugasnya untuk jalan-jalan tikusnya itu kan ada. Baik. Nah itu kan tentu seperti itu maksud saya. Semua potensi jalan-jalan tikus ini yang masuk kembali. Harus ada petugas juga sebenarnya. Iya. Yang selama ini kan papan bicara hanya menunjuk arah bahwa mobil yang mau arah ke Sidrap, ke Pindrang silahkan arah kanan. Tapi kan tidak ada yang berdiri di sini, tidak ada yang mengarahkan. Akhirnya ya dia belok kiri, masuk kota kembali. Saya kalau belok bilang, Pak ini kan sudah ada aturan, saya tidak lihat petugas. Bisa juga dia masuk, saya ini orang Parepare Pak, saya tinggal di jalan ini. Nah, mana labelnya? Kan tidak ada, nggak bisa. Kok harus? Nah, ini untuk mengendalikan. Tadi kan kita dibahas bagaimana mengendalikan transportasi dalam kota. Nah, sehingga apa yang kita khawatirkan, apa yang kita risaukan itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Sehingga proses menjelang hari Lebaran ini betul-betul kendaraan untuk melintas di kota Parepare itu bisa berjalan lancar, tertib dan terkendali. Meskipun memang kemarin kita juga kedatangan narasumber Bapak Kasat Lantas ada penurunan memang mobilitas kendaraan. Oh, ada penurunan ya? 40 sampai 60%. Alhamdulillah. Kecuali truk yang membawa bahan pangan. Lain itu. Langsung kita kami sebelum kita jeda Pak Kabit. Saya kira ini salah satu kendala yang perlu kita antisipasi. Tapi kembali lagi tergantung dari tingkat kesadaran masyarakat. Sebetulnya kalau kita pikir apa sih yang menyusahkan kalau toh Anda betul-betul warga Parepare dan mau masuk ke Parepare, mampir di pos pemeriksaan. Karena memang keterbatasan aparat petugas di lapangan kita. Kami Pak di Disub ada 68 personil, semua turun di lapangan, ditambah dengan posko ketupat COVID-19 yang dibentuk oleh kepolisian. Ini juga kita backup personil di sana setiap 24 jam, sehingga itu tadi Pak. Jadi yang kita lakukan, ada beberapa masukan dari masyarakat bahwa ada beberapa kendaraan yang melintas itu mencoba untuk mencari jalan tikus masuk kota. Kita hanya bisa melakukan tidak dalam 24 jam, tapi sewaktu-waktu kita lakukan pergerakan mobile untuk memantau arus-arus tadi yang kemungkinan bisa dilalui. Saya kira dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan Pak. Khususnya kita di Parepare, aparat pemerintah sampai tingkat RT sudah bergerak melakukan pemantauan pergerakan masyarakat yang masuk keluar. Jadi setiap RT tentunya dalam hal ini kalau ada kedatangan warga baru pendatang, baik orang Parepare tentu harus dilakukan pemantauan, minimal dilakukan deteksi protokoler
penyemprotan COVID tadi. Seperti itu. Iya, apalagi nih informasi yang kami terima diredaksikan bahwa untuk tadi sudah disampaikan bahwa ada 1 orang warga Parepare dan ini adalah warga yang tinggal di Kelurahan Maus Ekstasi. Ini penting untuk kita dan yang bersangkutan nanti ketika tiba langsung melakukan proses isolasi atau karantina. Ada tanggapan Pak Haji sebelum kita jeda? Begini, yang saya mau garis bawahi, bagaimana agar supaya Parepare ini menjelang minus 10 ini masuk Lebaran, Idul Fitri, kendaraan terkendali. Ini yang saya mau garis bawahi. Nah, tentunya kita tidak bisa terlalu percaya diri bahwa pada saat Lebaran nanti ini ada volume kendaraan yang tidak meningkat. Saya percaya dan saya yakin akan ada peningkatan, mungkin tidak signifikan, tetapi jelas belum ya, mungkin -3 dan -4. Pastilah, karena biar bagaimanapun ini tradisi untuk pulang kampung ini jelang Lebaran ini pasti sudah sangat-sangat tinggi frekuensinya. Oleh karena itu sekali lagi saya menggarisbawahi agar supaya kendaraan dalam kota ini tidak terlalu padat. Nah, itu tadi bagi penduduk Parepare memang maksudnya kendaraannya memang hanya stay di Parepare, nanti liburannya atau Lebarannya hanya Parepare saja, itu diberikan tanda kecil untuk dia bebas melakukan pergerakan mobilitas dalam kota. Mobil yang memang hanya melintas, tolong untuk tidak lagi masuk dalam kota. Jangan masuk kota lagi. Nah, ini kan yang banyak ini, mohon maaf, kendaraan-kendaraan yang minibus kecil itu. Nah, itu yang terkadang ya mungkin karena ada penumpangnya turun di Kabupaten Pangkep baru, ada kursinya lagi, ada seatnya lagi kosong. Nah, mungkin bisa saja cari telang tikus masuk dari dalam kota mencuri cari penumpang yang menuju ke Pindrang atau ke Sidrap atau ke Palopo. Nah, ini kan terjadi penumpukan kendaraan sangat berpotensi. Oleh karena itu saya katakan agar supaya ini kita halau ya, kita tetap berupaya agar supaya mereka ini tidak lagi mencari celah untuk masuk dalam kota. Dalam rangka pengendalian kendaraan yang ada di dalam kota. Baik. Kita jeda dulu Pak Haji dan juga Pak Kabir. Saudara jangan kemana-mana. Talkshow kita seputar pengendalian transportasi pada pandemi COVID-19 terkhusus sekali mungkin transportasi umum yang ada juga terkadang DD-nya sih atau plat pribadi ya. Ternyata isinya penumpang umum. Nanti kita bahas itu lagi. Jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Amir Syarifuddin, sarjana hukum, magister hukum, kepala Kejaksaan Negeri Parepare beserta pegawai dan seluruh jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Mamari bulan Ramadan tahun pemenai dilaki nargal lupa. Selamat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dengan tema pengendalian transportasi pada pandemi COVID-19, terutama ini transportasi umum. Tadi sempat saya berkelakar ya, memang ini menjadi sebuah baik untuk kucing-kucingan ataupun syarat keterangan ada oknum yang mungkin platnya hitam tapi isinya penumpang umum. Apakah masih bisa bisa di filter seperti itu Pak Kabit atau bagaimana? Ya betul Mbak Ika, ini kan berbagai cara dilakukan, upaya dilakukan masyarakat untuk tadi dilampaui mau pulang kampung. Nah saya kira kita
petugas di lapangan tetap berupaya maksimal mungkin untuk memantau setiap pergerakan kendaraan, baik angkutan umum maupun angkutan pribadi. Nah, semua kan ini ada pembatasan dilakukan, baik angkutan umum atau pribadi. Nah, sehingga itu tadi ya minimal kita ada penguatan pada arah masuk kota Parepare, arah batas kota kita ada penguatan di situ. Kalau kita melihat trennya sampai saat ini belum ada peningkatan yang signifikan terhadap arus kendaraan ini. Jadi justru ada prediksi bahwa nanti setelah Lebaran ini baru mulai kemungkinan ada pergerakan peningkatan. Oh, iya. Itu pun kita lakukan persiapan untuk menghadapi itu, termasuk dengan posko pelayanan ketupat dan COVID ini untuk secara tegas untuk melakukan penindakan bila ada kendaraan-kendaraan yang akan melintas seperti itu. Apalagi juga kita patut mengapresiasi aparat kepolisian yang beberapa bulan terakhir juga sudah melakukan operasi cipta kondisi yang mana tentunya situasi memang saat ini ya kita melihat imbas yang begitu besar dari COVID-19 ini membuat banyak hal yang awalnya tidak ada menjadi ada dan semakin krisis seperti itu. Oke, kita berbicara secara universal dulu ini persoalan COVID-19. Pak Aji sebagai salah satu tokoh masyarakat yang mana juga saya yakin beliau juga adalah pemerhati lingkungan yang saya rasa selama COVID Pak Aji 4 minggu terakhir udara jadi lebih bersih ya. Udara jadi lebih plong gitu ya. Baik, silakan sedikit saja kita mencakup itu. Ya. Saya memang pernah membaca beberapa artikel, termasuk beberapa referensi terkait dengan masalah ekologi. Nah, di mana memang kita ada temukan ternyata ini mudah-mudahan benar ya, ternyata bumi kita ini memang sudah rusak berat, sehingga akibat yang ditimbulkan lapisan ozon semakin menipis. Setelah ditelusuri ternyata adalah banyak yang dikontribusikan dari emisi gas buang. Nah, dengan pandemik COVID-19 ini yang begitu melakukan pencegahan bahkan pemberhentian bergeraknya di kendaraan, otomatis memberhentikan juga ini produksi emisi gas buang. Jadi saya tidak langsung sebenarnya adanya pandemi ini justru pengalihan transportasi terkendali secara alami. Nah, sehingga menurut mungkin Mbak Ika juga sudah pernah baca di media dan sebagainya, ternyata 4 minggu terakhir ini bumi kita ini sudah mulai ada kembali, betul sekali. Nah, jadi memang secara keterkaitan antara COVID kalau kita mau lihat secara positifnya terhadap ekologi ada, ya. Sehingga itu tadi saya katakan bahwa dengan adanya COVID ini ternyata kita banyak membuka cakrawala bahwa ini rekayasa Tuhan ini betul-betul untuk bagaimana umat yang ada di bumi ini sadar bahwa bumimu telah terjadi kerusakan sehingga saya harus perbaiki dengan cara seperti itu. Kita baru sadar bahwa ternyata mengendalikan kendaraan dengan adanya COVID, memberhentikan kendaraan untuk tidak bergerak di seluruh kota di dunia ini, di bumi ini, luar biasa. Pabrik-pabrik sudah berhenti mengeluarkan karbon dioksida, otomatis Jakarta, polusi. Semuanya macet tiba-tiba lengang. Semua udara dikategorikan sebagai udara yang bersih. Alhamdulillah, semua itu adalah dampak positif adanya COVID ini ya. Nah, kembali saya mau tadi katakan terkait dengan pengendalian kendaraan di Parepare ini, saya hanya mau kembali mengingatkan Pak Kabi bahwa mudah-mudahan manifest ini yang 113 tidak ada penambahan dari penumpang di luar daripada 113 ini. Karena jangan sampai kita kecolongan. Make sure dulu pastinya di max di sana itu. Karena kalau menurut saya tidaklah. Pasti ada penambahan penumpang yang akan naik di lokal Nunukan atau dia di pelabuhan Nunukan ya.
keberangkatan Nunukan menuju Parepare itu pasti ada penambahan. Apalagi ada gejolak jiwa mau pulang kampung. Pulang kampung Mbak Ika, tidak bisa kita hindari itu. Berbagai cara, kalau dia dikatakan kau minta surat dari keterangan pasti dia tempuh, kau minta surat keterangan sehat pasti dia tempuh. Yang penting bagaimana bisa pulang kampung. Oleh karena itu, saya berharap agar supaya Dinas Perhubungan ini cepat melakukan connect dengan keberangkatan, di Nunukan, pelabuhan keberangkatan, memastikan bahwa 113 ada penambahan. Nah, sehingga kalau memang memungkinkan ini penumpang tambahan ini bisa dilakukan langkah-langkah untuk tidak menimbulkan potensi penjemputan di pelabuhan menumpuk. Nah, agar supaya bagaimana bisa komunikasi intens dilakukan. Saya sampai hari ini masih yakin dan percaya ada penambahan penumpang 113 di luar 113 ini. Nah, itulah yang besar potensi itu. Karena ini sisa 1 pekan, ya mungkin cuma 1 kali kapal atau 2 kali kapal datang ya sampai Lebaran. Tentu pasti di sana itu kalau menurut tradisi dan budaya kita itu akan memaksakan kehendak untuk pulang kampung. Pastilah segala cara ditempuh. Oleh karena bisa saja menambah dari 113 ini. Inilah yang perlu diantisipasi, penjemputnya yang mungkin saja disisir lebih awal. Seperti itu maksud saya, Mbak. Wah, semangat sekali. Langsung aja Pak Kabit, silakan. Ya, jadi berdasarkan pengalaman hari-hari sebelumnya, Pak Haji, Duta, setiap kedatangan kapal itu kita selalu ada koordinasi rencana kedatangannya dengan penyampaian daftar manifest penumpang, ya. Khusus untuk kedatangan yang akan datang di WNI, kan kita belum ada manifestnya, ya. Dan saya pikir mudah-mudahan tidak ada, dan kita inginkan tidak ada lagi tambahan selain apa yang ada 113 orang itu. Kalaupun ada, tentu kita sudah menyiapkan diri, ya, untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan kepada penumpang selain 113 itu. Nah, jadi kita berharap tidak ada, karena kalau ada itu berarti ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan sebelum keberangkatan. Begitu, Pak. Langsung ditanggapi Pak Haji? Ya, kalau memang hal seperti itu benar adanya, ya tentu kita merasa lega. Mudah-mudahan Parepare ini, kalaupun yang 113 ini hadir datang bersama kita ini, mudah-mudahan dia tidak juga ikut serta COVID-nya dengan penumpang lainnya lah. Tidak apa-apa, mereka juga akan pulang bersama dengan keluarganya, berkumpul melalui kota Parepare. Tetapi kita berharap agar supaya dia juga tidak membawa, di samping barang, dia tidak membawa COVID dari luar sana. Itu harapan kita. Terakhir yang saya mau sampaikan bahwa mudah-mudahan akhir Mei ini apa yang kita dengarkan bersama di media bahwa COVID ini akan mulai mereda. Ya, mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud, sehingga tentu kekhawatiran kita menjelang hari Idul Fitri ini kita bisa betul-betul melaksanakan dan menikmati kehidupan yang kembali normal. Karena saya sendiri begitu lelah sudah tinggal di Parepare. Kalaupun saya ini masih sering mobilitas dari wilayah ke wilayah yang lain, karena ada program organisasi masyarakat saya juga yang setiap sore dan setiap hari saya harus masuki setiap hari 1 kelurahan. Toh juga saya sudah merasa gerah ini, Mbak Ika, tidak bisa keluar dari Parepare. Saya sudah mau sekali ini berkunjung melintasi tiga perbatasan. Nah, tapi karena ini kita patuh dan taat untuk tidak tinggalkan kota, minimal kota Parepare, untuk tidak berseliweran. Mestinya saya ini harus tinggal di rumah juga. Tapi kan itu tadi ada tuntutan kemanusiaan, ada kegiatan kemanusiaan yang harus saya laksanakan, ya, sehingga saya harus katakan bahwa kalaupun saya ini tidak 24 jam stay di rumah, tetapi perasaan saya terisolasi di Parepare ini sudah sangat gerah sekali. Sudah mau sekali ke Makassar, sudah mau sekali ketemu ini, tapi tidak bisa karena itu tadi kita menjaga, karena jangan sampai saya keluar dari perbatasan itu saya masuk lagi OTG dan seterusnya. Iya dong. Jadi juga untuk tahu iya. Kedatangannya bawa rahmat, tapi kepulangannya bawa malapetaka. Iya. Seperti itu, Mbak Ika. Ada himbauan Pak Kabit terakhir sebelum kita? Iya,
Jadi saya kembali lagi menggugah perasaan dan kesadaran kita semua untuk kita bisa cepat keluar dari pandemi COVID ini. Pertama tentu terkait dengan hubungannya angkutan, ya bagi pengguna jasa angkutan, moda transportasi, khususnya di Parepare, mohon ikuti maklumat pemerintah. Itu saja. Ya, kita ikuti maklumat pemerintah kalau kita mau cepat keluar dari pandemi tersebut, dan tentu maklumat-maklumat lainnya pemerintah di semua aspek kehidupan, ya, baik di pelaksanaan di pasar, di masjid dan sebagainya. Nah, saya kira kalau kita ikuti maklumat ini, taat dengan aturan ini, mudah-mudahan kita segera cepat keluar dari pandemi. Saya kira itu saja. Baik, dari kesempatan ini juga kami mau menyampaikan aspirasi pemirsa. Ini mereka mengirimkan pesan kepada mungkin bukan cuma para tenaga medis, para aparat TNI Polri, mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji dan Pak Kabid, mengatakan bahwa terima kasih kepada seluruh petugas pelayanan publik, ya, dari kami yang harus keluar rumah untuk beraktivitas, katanya mau tidak mau. Mereka mengucapkan terima kasih, bahkan mereka mengirimkan ucapan terima kasih kepada pedagang sayur dan kasir supermarket yang mereka tetap bisa masak, bisa apa, tetap standby ya untuk memberikan kebutuhan masyarakat. Kami pun mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap setia bersama kami, seperti saya juga dan teman-teman jurnalis. Tentunya Anda di rumah saja, biarkan kami yang mengabarkan informasi terkini untuk Anda, tetap di Channel 8. Terima kasih Pak Haji, selamat beraktivitas. Pak Kabid, selamat beraktivitas. Ini menyambut 113 saudara kita yang akan datang. Tentunya juga nanti Pak Haji juga ikut berkoordinasi. Kita akan turun bersama-sama untuk bagaimana mensukseskan ini tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Dan jangan sampai ada transmisi lokal lagi dan muncul klaster baru. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, saudara bisa sampai di sini kebersamaan kita dalam talk show edisi hari ini, dan selepas ini saya masih akan segera kembali menemani Anda dalam program acara Tausiah Ramadan spesial ya, yang akan hadir selama bulan Ramadan ke-11. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan ikuti aturan yang berlaku, berhati-hati dalam berlalu lintas. Sampai jumpa.